Kata pengantar Chris Lutgard, jika Tuhan telah menebus dosaku dan memberikan Roh Kudus untuk menyucikan dan memberikan kekuatan untuk melawan dosa, mengapa saya tetap berdosa? Pertanyaan ini telah menghantui saya sepanjang kehidupan iman saya. Dalam saat-saat terendah dalam kehidupan saya, Ia telah membawa keputusasaan ini. Ia bahkan telah memberikan kegelapan pada saat-saat berbahagia dalam hidup saya. Pada akhir musim panas tahun 1996 saya menemukan sesuatu yang sangat membantu. Sesuatu yang memberikan harapan kepada saya. Nama John Owen telah sering kali muncul selama bertahun-tahun, terutama ketika saya membaca buku J. Packer. Saya menjauhi Owen karena berdasarkan pengalaman membaca buku-bukunya selama di seminari, buku-bukunya sulit dimengerti. Tetapi ketika ketidakberdayaan saya untuk menguduskan diri dari dosa menjadi sangat jelas, setiap halangan untuk membaca John Owen menjadi tak berarti. Dan saya mengambil buku saya yang berdebu The Nature, Power, Deceit, and Prevalency of the Remainders of Indwelling Sin in Believers. Dalam beberapa minggu berikutnya saya berjuang berusaha membaca buku Owen yang penuh dengan kosa-kata kuno dan tata bahasa yang rumit, dan memerlukan waktu 1 jam untuk membaca 8 hingga 10 halaman. Saya membaca setiap kalimat 2, 3 atau 4 kali, mencari dalam setiap referensi Alkitab, membuka kamus saya untuk mencari kata, penolakan, dan ketidaksengajaan, dan menggarisbawahi 80% dari apa yang saya baca. Bagi pikiran saya, ini adalah ibarat menggali tambang dengan kapak lancip. Akan tetapi saya menemukan emas sepanjang jalan. Tidak hanya segenggam debu emas, tetapi segunung penuh. Emas yang saya temukan adalah pengharapan, pembaruan kasih saya kepada Kristus, pendekatan pada kesucian melalui iman dalam dirinya. Selama proses ini, saya merasa jijik akan dosa saya, tetapi pada saat yang sama merasakan penghiburan dari keselamatan melalui salib. Setelah menghabiskan Indwelling Sin, saya langsung meneruskan membaca The Mortification of Sin. Pada saat itu, seluruh cara pandang saya tentang kekudusan telah berubah, dan saya percaya bahwa dengan anugerah Allah, dengan memandang wajah Kristus untuk melihat kemuliaan-Nya, saya dapat melawan dosa sampai mencucurkan darah. Hati saya terdorong untuk membagikan pengharapan ini. Berulang kali dalam pembicaraan kelompok tumbuh bersama ataupun pemuridan saya mendengar pertanyaan yang pernah membayangi hati saya dilontarkan oleh rekan saya. Mengapa saya masih berdosa? Saya tahu penguraian John Owen atas kebenaran Alkitab adalah yang perlu kita dengarkan. Akan tetapi saya juga mengerti tidak banyak orang yang bersedia untuk bersusah payah mencoba memahami prosanya. Sekalipun telah saya rekomendasikan dengan menggebu-gebu. Perjalanan kembali ke abad ke-17 terlalu jauh. Karena itu saya memutuskan untuk membawa karya Owen ke abad ke-21. Saya menculik Owen. Secara paksa saya menjadikannya pengarang pendamping saya. Dan bersama-sama kami menulis sebuah buku baru. Ia memberikan keterangan, garis besar, argumentasi, dan ilustrasinya yang sangat berharga. Dan sebagai gantinya saya menceritakan kepadanya tentang pencangkokan tulang sumsum dan paku ulir dan mencoba membawa pengertiannya yang mendalam akan Alkitab ke dunia kita. Saya tidak sekadar meringkas bukunya, seperti yang dilakukan oleh pengarang lainnya. Karena itu, siapapun yang mengenal karyanya akan melihat rohnya di dalam karya saya. Sasaran saya mungkin dapat diungkapkan dalam satu kalimat yang terdapat di bagian akhir dari kata pengantar Owen dalam buku The Mortification of Sin. Saya berharap saya bisa dengan tulus memiliki hati yang kerinduan terdalamnya hanyalah Allah semata, dan rancangan utama dari hidup saya, di tempat di mana providensi Allah yang baik telah menempatkan saya, adalah bahwa mortifikasi dan kekudusan universal dapat dipromosikan dalam hati saya sendiri maupun dalam hati dan kehidupan orang lain. Demi kemuliaan Allah. Agar dengan demikian Injil Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus bisa dipuji di dalam segala hal. Untuk mencapai tujuan tersebut, jika bahasan singkat ini bisa bermanfaat bagi orang-orang kudus, itu merupakan jawaban atas doa-doa yang lemah yang telah dinaikkan oleh pengarang yang tidak berharga ini. Chris Lutgard.